Budaya Mutiara Handicraft ini awalnya saya berdiri itu di awal itu saya visi-visinya adalah tetap fokus ke teman-teman penyandang disabilitas. Tapi awal saya berdiri itu pernah juga bangkrut ya, pernah juga jatuh itu karena saya bisnis dulu baru ke sosial. Tapi sekarang setelah saya di Kabupaten Kebumen itu konsep itu kita balik menjadi saya sosial dulu, kemudian baru bisnis. Dan ternyata di situ Allah membuka jalan bagi saya. Ternyata itu lebih besar dan lebih dahsyat ya, hasilnya lebih dahsyat dan efek ke masyarakat itu sangat sangat terasa sekali. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari aktivitas konveksi yang terletak di Desa Karangsari, Kabupaten Kebumen ini. Para pengrajin dengan cekatan menjahit beberapa kain perca atau jenis kain sisa industri yang diolah menjadi keset. Namun siapa sangka, pengrajin di konveksi ini adalah para penyandang disabilitas yang tengah melakukan pekerjaan sehari-harinya. Para pengrajin ini tergabung dalam sebuah unit usaha bernama Mutiara Handicraft. Adalah Irma Suryati, wanita berusia 46 tahun yang mendirikan unit usaha ini sejak 2002 lalu. Keinginan Irma membuka usaha dilandasi dari pengalamannya saat kesulitan mencari pekerjaan karena kondisi disabilitas yang ia alami. Ternyata sebagai penyandang disabilitas itu dibedakan, saya merasa didiskriminasi dari masyarakat sehingga saya melamar kerja kemana-mana selalu ditolak oleh sebuah perusahaan besar ya, itu alhamdulillah sih 15 kali saya ditolak oleh perusahaan dan akhirnya daripada saya ditolak terus saya bosen, akhirnya saya mempunyai inspirasi sendiri yaitu saya menciptakan lapangan kerja. Kenapa kok saya harus milih kain perca ya untuk menjadi bahan pekerjaan saya di awal itu karena saya merasa kain perca itu di tempat saya waktu itu hanya sebuah sampah yang dibuang dan hanya menjadi pencemaran lingkungan. Dan di situ saya ambil, saya bikin kerajinan dan lama-lama ternyata diminati oleh masyarakat sekitar seperti itu. Jatuh bangun membangun bisnis di tengah keterbatasan dirasakan Irma selama bertahun-tahun. Dari tempat tinggalnya di Kebumen, Irma sempat berjuang hingga ke Jakarta. Tahun 2007 merupakan titik awal bagi ibu 5 anak ini untuk mengubah jalan bisnis yang ia geluti. Itu saya pengalaman ya seminggu 2 kali saya datang ke pasar Tanah Abang, ganti-ganti pasar mencari market awal-awal itu. Dan pas itu Jakarta kan hujan, banjir gitu ya. Saya sampai pernah tidur di emper pasar Tanah Abang itu nunggu pasar buka gitu. Akhirnya tuh ada angin puting beliung kayak angin puting beliung gitu, sampah-sampah berserakan dan ada salah satu sampah yang menempel di pipi saya. Waktu itu saya buka ada tulisan Lomba Wirausaha Muda Teladan tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, dimulai dari situ saya tertarik karena ada hadiahnya 100 juta waktu itu. Saya pikirnya kalau ada hadiah 100 juta, saya bisa pemberdayaan disabilitas itu lebih banyak lagi di Kabupaten Kebumen seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya store keset di Pasar Tanah Abang, saya masuk, laku keset saya, walaupun tidak semua karena ada yang basah, nggak mau. Akhirnya saya mendaftar lomba. Iya, dari tahun 2007 itu saya tidak menyangka kalau seorang saya itu ternyata menang di lomba itu. Di tahun 2007 saya dapat juara 1 tingkat nasional wirausaha muda dan dari Kemenpora dapat hadiah itu keliling Eropa. Salah satunya ke Melbourne, Australia ya. Itu saya mendapatkan buyer di sana yang kita kontrak 8 tahun waktu itu. Terbukanya pasar internasional hingga ke Australia menjadi berkah yang tak ternilai bagi usaha yang ia rintis dari nol ini.
Saat ini, Mutiara Handicraft memiliki puluhan karyawan di lokasi workshop utamanya, serta 3.000 mitra yang tersebar di Jawa Tengah. Irma kini mengelola unit usaha konveksi keset perca dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Sebagian besar dari karyawan dan mitra unit usaha adalah para penyandang disabilitas. Sebenarnya Mutiara Handicraft ini awalnya saya berdiri itu di awal itu saya visi-visinya adalah tetap fokus ke teman-teman penyandang disabilitas. Tapi awal saya berdiri itu pernah juga bangkrut ya, pernah juga jatuh itu karena saya bisnis dulu baru ke sosial. Tapi sekarang setelah saya di Kabupaten Kebumen itu konsep itu kita balik menjadi saya sosial dulu kemudian baru bisnis. Dan ternyata di situ Allah membuka jalan bagi saya, ternyata itu lebih besar dan lebih dahsyat ya, hasilnya lebih dahsyat dan efek ke masyarakat itu sangat sangat terasa sekali. Pengembangan unit usaha yang dimiliki Irma memang difokuskan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Bagi kaum difabel, keberadaan Mutiara Handicraft memberikan kesempatan bagi mereka untuk menata kembali kehidupan. Ya tentu saja ada, soalnya waktu masih sendiri itu kan istilahnya belum melihat yang lain sama difabel. Kalau sekarang kan udah seperti biasa lah, seperti saudara, jadi seperti saudara sendiri. Jadi lebih menambah semangat bekerja. Iya, Pak. iya. Kenapa Lebih. gitu Pak? Kenapa? Ya karena mungkin dari beberapa macam orang sih, jadi bisa memperkuat ini. Terus terang seneng lah ya. Tadinya kan kalau di rumah kan minder, belum tahu kirain yang cacat kan cuma aku gitu kan, tapi ternyata banyak temennya juga, ada yang lebih parah gitu. Kita bersyukur aja gitu. Semangat lah. Jadi nambah semangat. Iya. Gitu ya, Pak, ya. Nambah semangat. Tidak hanya bagi penyandang disabilitas, Irma juga dikenal sebagai sosok inspiratif yang membantu menopang perekonomian masyarakat desa di tempat ia berada. Wanita asal Semarang ini selalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk aksi sosial. Pembagian sembako bagi masyarakat kurang mampu hingga pengadaan kursi roda bagi kaum difabel rutin ia lakukan sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. Keberadaan Irma dan Mutiara Handicraft kini menjelma menjadi harapan baru untuk ruang yang jauh lebih luas. Dalam hal kegiatan di rumah itu kan produk kerajinan lah, kerajinan tangan juga itu dalam produknya dan kegiatannya sangat membantu orang-orang disabilitas dan juga tidak hanya disabilitas, juga masyarakat Karangsari sangat terbantu Pak dengan adanya kegiatan, bisa meningkatkan ekonomi lah intinya. Iya. Jadi yang kami tahu sering sekali mengadakan kegiatan sosial, sangat-sangat membantu bagi warga masyarakat Karangsari, tentunya banyak manfaatnya Pak. Sosok Irma Suryati memberikan pengaruh yang besar bagi eksistensi kaum difabel di tatanan masyarakat. Irma membuktikan ia mampu berdaya meski di tengah keterbatasan. Secara umum saya membuktikan kepada masyarakat ya dari hal-hal yang tidak biasa. Dari dengan segala kekurangan saya, tapi saya membuktikan bahwa kita itu bisa menjadi luar biasa dengan kekurangan kita. Di sini saya menerapkan bahwa cacat itu bukan halangan kok untuk berkarya dan untuk berprestasi dan untuk mandiri seperti itu. Dan satu hal yang membuat saya insya Allah kata sukses itu kan tergantung mereka yang mengartikannya. Bagi saya adalah kalau sukses itu hidup kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya lihat di postingan di Facebooknya, saya sedikit tertarik gitu kan untuk saya juga ingin punya usaha tapi bingung mau usaha apa gitu kan. Kebetulan saya ngelihat ini kegiatannya Bu Irma, saya agak tertarik gitu.
Berjalan hampir 20 tahun, Mutiara Handicraft seolah tak henti menjadi tumpuan beberapa kalangan masyarakat. Pemberdayaan kaum difabel mampu menopang perekonomian masyarakat yang tidak mampu mengakses pekerjaan karena keterbatasan. Kalau saya sih inginnya itu teman-teman penyandang disabilitas itu lebih besar yang bisa kita rekrut, bahkan kalau bisa itu seluruh Indonesia, kalau bisa itu jangan sampai ada yang tidak bisa bekerja seperti itu. Saya inginnya itu harapan saya, sehingga harapan yang paling utama, yang menjadi selama ini menjadi beban saya adalah penyandang disabilitas yang tidak mempunyai pekerjaan seperti itu. Saya ingin mereka itu bisa mandiri, bisa menghidupi diri sendiri, bahkan kalau bisa itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Harapan dan cita-cita agar kaum difabel di seluruh Indonesia mampu mandiri terus dijaga oleh Irma dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang melalui jalur bisnis. Sistem kemitraan yang dibangun oleh Irma memiliki target khusus bagi para penyandang disabilitas. Saya membuka paket kemitraan atau franchise ya, itu karena memang kebutuhan masyarakat waktu itu sangat tinggi sekali. Di tahun 2000 awal saya masuk media itu, mulai saat itu mereka itu bertanya-tanya kira-kira apa yang bisa gabung ke saya seperti itulah. Saya mengambil kesempatan peluang itu bahwa saya membuka sistem kemitraan dengan paket franchise 6,5 juta untuk non disabilitas. Tapi kalau untuk disabilitas itu sendiri kita semuanya pelatihan gratis. 6,5 juta itu kita berikan fasilitas, ada 1 set mesin jahit, ada 1 kintal bahan, terus ada predil-predil kecil gitu ya, seperti benang, seperti jarum, seperti gunting dan lain-lain, dan kita latih itu semuanya sampai bisa. Itu 2 hari insya Allah sih sudah bisa gitu. Salah satu mitra yang sudah lama berkecimpung di ruang usaha milik Irma adalah Nina Purnamawanti. Wanita berusia 40 tahun ini merupakan salah satu mitra bisnis dengan kondisi disabilitas. Sejak tahun 2016, Nina bergabung dengan Mutiara Handicraft untuk mencari aktivitas dan menambah penghasilan rumah tangganya. Saya lihat di postingan di Facebooknya, saya sedikit tertarik gitu kan untuk saya juga ingin punya usaha tapi bingung mau usaha apa gitu kan. Kebetulan saya ngelihat ini kegiatannya Bu Irma, saya agak tertarik gitu. Kayaknya menjahit kan masih bisa dipelajari gitu dengan umur yang sekarang saya udah mulai tua ya Mas. Jadi kalau untuk kerja kan susah, mencari lapangan kerja juga untuk disabilitas susah gitu kan. Lebih baik kayak menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Dalam 1 bulan, Nina mampu membuat 300 buah keset kain perca dengan tenaganya sendiri dengan 1 mesin jahit yang ia dapatkan saat mendaftar sebagai mitra di Mutiara Handicraft. Bagi Nina, sosok Irma menjadi penjaga semangatnya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sosok yang sangat inspiratif buat saya pribadi ya Pak. Sosoknya sangat luar biasa, dia sangat kayak mementingkan teman-teman disabilitas untuk kemandiriannya gitu kan, memberikan kesempatan untuk latihan membuat keset karakter juga. Intinya beliau sangat luar biasa buat saya, buat teman-teman juga semuanya. Supportnya luar biasa lah untuk kita. Galak tapi baik Pak. Galaknya mendidik. Jadi agak keras gitu ya untuk mengajar. Ya karena kan itu kan untuk kedisiplinan kita juga Pak. Kalau kita nggak ini juga kan kita nggak serius juga untuk gimana kita mau maju ya kalau kita nggak pernah, kalau salah kan pasti ditegur gitu lah intinya. Tidak hanya memberdayakan masyarakat dengan disabilitas, sistem kemitraan yang dibangun Mutiara Handicraft juga menyasar kepada masyarakat umum. Salah satunya adalah Satya, wanita berusia 50 tahun ini memutuskan untuk menjadi mitra di Mutiara Handicraft untuk menambah penghasilan rumah tangga. Sebelum menjahit, dia berjualan sayur-sayuran yang merupakan hasil kebun miliknya sendiri. Ya biar ekonominya meningkat, ada penghasilan lain gitu. Iya. Saat itu Mbak Tia yakin menjahit ini akan meningkatkan perekonomian Mbak Tia? Iya, Gimana? ya yakin sih. Yakin. Iya. Ada perasaan ragu-ragu juga nggak gitu? Ya nggak ragu sih.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra, tidak ada kesulitan berarti yang dialami. Proses penjualan yang turut dibantu Irma sebagai pemilik sangat membantu mitra untuk memasarkan hasil jahitan mereka. Saat ini, Satya merupakan salah satu mitra Irma yang tergolong sukses berkembang. Tidak hanya memproduksi keset kain perca, Tia juga mengembangkan konveksinya dengan menambah jumlah mesin jahit untuk membuat produk lain seperti daster. Adik saya ini suaminya nggak kerja, terus pulang kampung. Nah, daripada ya kan tadinya kerja nggak ada penghasilan, ya kita ini ajak-ajak belajar jahit biar ada tambahan. Iya. Terus kita ini ke tetangga-tangga yang mau belajar silahkan aja. Waktu itu kenapa akhirnya mutusin daster? Kan di sini ada peluang daster. Iya. Lebih mudah ya di pasar Iya. ini. Lebih mudah jahitnya kan kalau udah jadi kita tinggal setor. Untuk menjaga kualitas produk yang ada di mitra, Irma secara rutin mendatangi beberapa lokasi mitranya. Berbagai kemudahan diberikan oleh Irma bagi masyarakat yang ingin belajar dalam bisnis yang ia geluti. Kita kan visi misi selalu ke pemberdayaan masyarakat ya. Intinya kan kita mengurangi angka pengangguran, tapi tidak menutup kemungkinan semua kita tanamkan ke mereka agar mereka itu punya jiwa sosial. Jadi kalau jiwa sosial itu sudah kita tanamkan dari per mitra, bisa dibayangkan kalau 31 mitra itu kita tanamkan jiwa-jiwa untuk mengembangkan usaha mereka dengan sistem sosial juga, karena ada sekian persen kegiatan itu untuk lingkungan yang membutuhkan seperti itu. Jadi kan alangkah lebih bagusnya kalau seluruh Indonesia itu bisa bersifat yang sama ya, bisa punya sistem yang sama, ikut bergabung. Terus di sisi lain ada sekian persen untuk kegiatan teman-teman penyandang disabilitas di sekitar mereka. Mereka yang bergabung yang non disabilitas loh yang di sini. Virus kebaikan dari usaha Mutiara Handicraft terus dikembangkan untuk menyasar masyarakat lebih luas. Untuk menunjangnya, Irma rutin melakukan pelatihan menjahit ke masyarakat umum di kediamannya. Kedepannya, Irma berharap setiap langkah kecil yang ia lakukan akan berdampak kepada perbaikan sistem inklusi bagi kaum difabel, khususnya di Kabupaten Kebumen. Dukungan secara langsung jelas saya dari awal sampai sekarang saya selalu mendampingi Bu Irma untuk melatih maupun marketing atau ngisi acara di berbagai macam acara, maksudnya dari baik instansi maupun acara swasta, baik melatih disabilitas maupun acara bermasyarakat yang lain dan pemberdayaan masyarakat yang untuk lain. Tetap saya ikut nganter, saya ikuti dampingi, support terus. Dalam perjalanan membangun usaha, tantangan demi tantangan dirasakan Irma Suryati. Memang tidak mudah untuk mencapai jalan sukses dari bisnis yang dibangun dari nol, ditambah dengan kondisi keterbatasan yang ia miliki. Pengelolaan SDM di unit usaha menjadi tantangan terbesar selama usaha ini berjalan. Ya, yang secara umum itu di SDM ya, sehingga di SDM itu teman-teman kan berbeda ya. Kalau disabilitas dengan non disabilitas itu tentunya kan berbeda, sehingga SDM mereka berbeda-beda. Kita itu susah cara memberikan support ke mereka, melatih skill mereka, karena mereka itu kan catatannya berbeda-beda, dari cacat yang parah sampai cacat yang ringan gitu. Bisa berjalan kalau yang di sini semuanya penyandang disabilitas cacat ringan ya, tapi ada yang sebagian mitra-mitra kerja kita itu yang cacatnya parah, itu SDM sebenarnya. Kami bukan di permodalan, yang paling susah adalah di SDM mereka.
Situasi pandemi sejak tahun 2020 turut berdampak pada usaha Irma. Sistem pemasaran yang masih berjalan secara offline tidak mampu bertahan melawan badai pandemi. Beruntung, di awal tahun 2021, Irma terpilih menjadi salah satu peserta Brilliantpreneur 2021. Irma mendapatkan berbagai jenis pelatihan UMKM termasuk sistem penjualan online yang menjadi tumpuan saat pandemi berlangsung. Saya ikut Brilliantpreneur itu awal tahun, jadi belum lama sih. Saya dicat dari Brilliantpreneur, kemudian dimasukkan di WhatsApp grup mereka. Kemudian kita dilatih kayak workshop-workshop online, marketing online dan lain sebagainya. Memang di kami sendiri Mutiara Handicraft ini jujur saya akui bahwa saya itu masih gaptek di dunia online. Sehingga dengan adanya Brilliantpreneur ini saya sangat terbantu sekali dan alhamdulillah sih efeknya marketing tambah, marketing online dan kita juga bisa share ke teman-teman marketing online juga. Alhamdulillah kita punya 200-an lebih ya marketing online sejak adanya Brilliantpreneur tersebut. Program ini dibuat oleh Bank BRI sebagai upaya untuk mendorong geliat industri kreatif usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Target dari program Brilliantpreneur adalah membantu para pelaku UMKM agar mampu memasarkan produknya ke mancanegara. Selain itu, Bank BRI juga turut membantu usaha Irma melalui kredit murah yang disalurkan untuk membantu pelaku UMKM di masa pandemi. Alhamdulillah sih kita dapat kredit murah ya, dibantu modal usaha kredit murah seperti itu sehingga kita mampu eksis, mampu di masa-masa pandemi ini mungkin satu-satunya perbankan ya BRI yang tahu kebutuhan masyarakat kecil seperti itu. Perjuangan Irma untuk memberikan kesetaraan dalam kesempatan berkarya bagi penyandang disabilitas disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Irma turut membantu pekerjaan pemerintah untuk mengurus penyandang disabilitas. Kebumen sendiri difabel kan kurang lebih 3.000-an ya. Bayangkan kalau pemerintah hadir langsung ke sana, nggak rampung-rampung. Tetapi dengan adanya sosok seperti Bu Irma ini, tentunya membantu daripada tugas pemerintah. Nah ini harus kita berikan pendampingan. Karena dari apa yang dilakukan oleh Bu Irma ini bukan hal sesuatu yang mudah, harus ada ketulus ikhlasan dari hal yang terkecil sampai mereka membina sehingga para difabel ini tidak merasa tersendirikan. Yang terpenting adalah mereka bisa mengulangkan kekaryaannya, diajak mengulangkan kekaryanya apa? Nah ini harus disalurkan kemana? Ini yang hebat dari Bu Irma. Potensi ekonomi wilayah yang muncul dari Irma Suryati akan terus mendapat pendampingan dan dukungan dari pemerintah. Yang hebat keterbatasan bukan menjadi penghalang. Saya begitu melihat ternyuh sekali, saya berkaca begitu melihatnya anak-anak diajak, ada yang membatik, ada yang membuat kekaryaan. Ini merupakan potensi bahwa mereka itu saudara-saudara kita, anak-anak kita bisa berkarya sehingga ekonominya bisa bangkit, bisa terdongkrak dan mereka juga tidak ketergantungan. Jangan berpikir bahwa difabel itu tidak memiliki kekaryaan. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kebumen akan mensupport secara maksimal karena mereka anak-anak kita yang harus kita dampingi dan berikan kita support. Mereka hebat-hebat dan Bu Irma salah satunya yang mendorong untuk itu. Perjalanan Irma Suryati dalam mengembangkan bisnisnya tidak lepas dari dukungan keluarga. Sang suami yang juga penyandang disabilitas terus hadir di samping Irma untuk mendampingi dan mendukung aktivitas istri tercinta. Dukungan secara langsung jelas saya dari awal sampai sekarang saya selalu mendampingi Bu Irma untuk melatih maupun marketing atau ngisi acara di berbagai macam acara, maksudnya dari baik instansi maupun acara swasta, baik melatih disabilitas maupun acara bermasyarakat yang lain dan pemberdayaan masyarakat yang untuk lain. Tetap saya ikut nganter, saya ikuti dampingi, support terus untuk menyemangati Bu Irma.
Agus bahkan rela meninggalkan pekerjaan lamanya untuk fokus membantu Irma menjalankan bisnis Mutiara Handicraft. Irma ingin membuktikan bahwa penyandang disabilitas juga mampu berkarya dan berkreasi jika diberikan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Berharap untuk ke depan ini saya lebih ke sebuah saya ingin membuat sebuah yayasan untuk penyandang disabilitas agar wadah ini lebih besar untuk perkumpulan mereka ya, sehingga saya lebih besar juga untuk mendistribusikan hasil saya, karena selama ini kita ada 20% keuntungan kita itu untuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu. Dan harapan ke depan yang paling saya untuk saat ini kita akan bikin kayak Mutiara Mart kayak seperti itu ya. Jadi kita akan di setiap kota nanti akan buka kayak Mutiara Mart seperti itu, sehingga hasil-hasil produk-produk dari teman-teman penyandang disabilitas itu kita tampung menjadi satu di situ.